Kalau memudaratkan, misalnya kami suntik, setelah itu bulanannya nggak lancar, akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit, maka jadi haram. Jadi haram hukumnya. Oleh karena itu, memakai kontrasepsi harus benar-benar faham dengan konsultasi orang yang benar-benar ahli. Dan itu dipakai untuk kemaslahatan syar'i, bukan untuk menjarangkan 10 tahun, 20 tahun. Kalau untuk membantu. Bentar, Pak. Sabar. Ya. Jadi untuk kebutuhan syar'i, misalnya 2 tahun misalnya, kemudian dia ada adik lagi karena sudah selesai menyusui. Karena pada intinya dalam Islam adalah sebagaimana sabda Rasulullah, wanita yang paling disukai dalam Islam adalah tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah wanita yang al-walud, yang subur, wal wadud, dan penyayang. Karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya umatku. Nah, jadi tidak ada dalam Islam 2 anak cukup, maka muncullah merek 25, 2 anak cukup. Tidak ada seperti itu. Ya, kalaupun mau ber-KB, pilihlah yang paling minim efek negatifnya, dan tidak boleh lama-lama. Karena kita dianjurkan punya supaya anak banyak. Itulah, ya Bu ya. Nah, Ibu Rosda berapa anak Bu? Cuma 3 Ustaz. Aduh Bu, tambah lagi Bu? Belum Ustaz, belum salah saya. Oh. Iya, silakan. Umpamanya kalau kan kita biasa periksa ke dokter ya, terus 2 bulan gitu kan tidak ada kenaikan sehat, maksudnya dari dokter itu tidak sehat gitu. Iya. Jadi ini dianggap ada penyakit gitu, terus kan digugurkan, itu boleh? Kalau dia mungkin tokso gitu ya. Menurut medis Menurut tidak medis, bagus. Periksa gitu, ini kalau memang dipertahankan ini akan Cacat begitu kira-kira. Gitu. Jadi itu kan sebelum maksudnya 2 bulan atau 3 bulan gitu kan. Iya, memang udah bisa dipastikan dia akan cacat gitu. Iya, dipastikan, jadi harus digugurkan gitu. Kalau memang mau dilanjutkan ini akan cacat. Gimana? Iya. Minggu depan. Iya. Itu ada di buku ini, tapi saya belum tahu kesimpulannya kemarin itu apa. Udah lama nih saya terjemah, udah hampir 4-5 tahun. Jadi insya Allah ada di buku ini, nanti saya cari lagi. Mengenai menggugurkan janin yang diprediksi kemungkinan besar akan cacat. Insya Allah. Nanti kita baca lagi, ada insya Allah. Karena ini masalah-masalah kontemporer Pak. Dulu kan nggak ada kita tahu ini janin bisa cacat apa tidak. Sekarang kan sudah ada banyak alat-alat yang bisa mendeteksi ke sana. Jadi masalah ini jadi masalah kontemporer. Masalah kontemporer hanya bisa dijawab oleh para mujtahid. Nah demikian. Insya Allah akan kita cari. Ya. Tadi Pak, saat nikah kan harus ada yang nikah 2 ya, yang laki-laki atau perempuan gitu ya, yang akan wali saksi. Sekarang kan zamannya sudah ada video conference Pak ya. Iya. Kalau pakai video conference itu sah Pak nggak? Video conference itu sekarang kan bisa saja orang yang di online kan itu bukan yang sebenarnya. Ya namanya juga kan peralatan-peralatan yang cukup canggih, sedangkan CCTV aja bisa ditaruh apalah begitu seolah-olah dia lagi menayangkan sesuatu padahal tidak. Ya, rekayasa. Ada rekayasa. Jadi yang begitu-begitu sebenarnya itu kan masalah-masalah yang baru. Masih ada kemungkinan masih ada kemungkinan untuk adanya penipuan. Seperti nazor ini kan bagi seorang laki-laki ketika dia meminang calonnya, dia kan harus lihat. Tidak bisa dia menikahi seorang wanita seperti membeli kucing dalam karung, gak jelas putihkah, kuningkah, hitamkah, kuriana apa gak tahu. Maka dia harus tahu wanitanya. Tidak boleh hanya pakai foto. Jangan percaya dengan foto. Foto itu bisa diedit pakai Photoshop, jerawat-jerawat itu bisa hilang semua. Ya. Yang wajahnya kasar bisa dihalus-haluskan. Makanya lihat langsung. Gak usah pakai pakai foto. Jangan. Kirim foto sajalah biar jadi. Nah, makanya macam Facebook itu kan hanya foto. Tentang foto-foto siapa lah taruhannya di situ. Padahal wajahnya peta 13, ya ditaruhkan di situ yang gagah-gagah foto siapa.
demikian. Jadi kalau itu KB tadi haram ya? Hah? KB tadi Kalau membatasi tidak dibolehkan. Harus ada wali. Ya, kalau membatasi tidak dibolehkan. Namun untuk merencanakan 2 tahun misalnya untuk kemaslahatan si anak, maka itu dibolehkan. Kalau dahulu kan KB-nya al-azlu, azal. Pernah dengar Pak azal? Sebagaimana dikatakan Mu'ad, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azal sementara Quran turun. Azal itu caranya adalah, ini banyak anak 17 tahun ke bawah, jadi gimana saya jelaskan? Hah? Ini terlalu vulgar. Azal itu menumpahkan sperma di luar rahim. Nah, itu dikatakan azal. Itulah yang dulu ada. Hah? Hah? itu benar. Bukan tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh. Itu pun kata Rasulullah, kalau seandainya terjadi kehamilan, jangan kalian tuduh istri kalian. Karena azal itu bisa saja tumpah 0, sekian tetes itu bisa menyebabkan kehamilan. Jadi jangan loh, saya azal kok, istri saya juga bisa hamil. Dituduh pula istrinya berzina. Tidak dibolehkan. Itu maksudnya. Adapun yang mengatakan azal itu adalah wa'dul khofi. Azal adalah wa'dul khofi, yaitu pembunuhan anak-anak secara terselubung. Itu hadisnya tidak benar. Azal dibolehkan. Biasanya para sahabat melakukan kepada hamba sahayanya, hamba sahaya wanita yang perempuan, tidak pada istri-istri mereka. Pada istri-istri mereka tetap mereka ingin memiliki anak yang banyak. Wali itu berasal dari bahasa apa, Ustaz? Hah? Wali. Wali itu bahasa Arab. Wala artinya memimpin. Memimpin, yang memimpin. Makanya kalau dikatakan wali negeri, nah, wali negeri itu adalah pemimpin, bisa gubernur artinya. Bisa gam, Pak. Hah? Gam Aceh, Wali Nangro. Wali Nagro. Itu artinya pemimpin, artinya pemimpin. Kalau di Sumatera Barat ada yang namakan wali nagari. Itu artinya pemimpin negeri, pemimpin daerah. Kalau di Jawa namanya Pak Kaum. Jadi kalau wali kota, Pemimpin kota, iya. Dari wali itu artinya pemimpin. Bupati. Pak itu bukan bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Bupati nggak tahu itu bahasa apa ya. Nah, kalau gubernur bahasa Arab, bahasa Inggris. Wali pemimpin. Ya, demikianlah ya, sudah selesai. Nah, mengenai pertanyaan ini insya Allah akan kita jawab pada kajian yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya diketahui janin itu akan lahir cacat? Misalnya yang keluar hanya 1 tangannya, atau keluar kepalanya 2, atau kembar siam misalnya, bolehkah digugurkan sebelum dia lahir? Insya Allah akan kita kaji pada kajian yang akan datang. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.